Jin juga mendapat pujian, bukan dari acara, tapi karena pengaruhnya. Majelis Nasional Korea Selatan mengutip pengaruh Jin dalam meningkatkan ekspor ramen. Pada tanggal 1 September, Majelis Nasional Korea Selatan memulai sidang regulernya. Di antara beragam topik yang dibahas, salah satu diskusi penting berkisar pada promosi ramen Korea sebagai perwakilan ekspor nasional. Dalam diskusi itu disebutkan bahwa Jin menjadi alasan peningkatan besar penjualan ramen Korea di luar negeri. Seorang pejabat berkata, mulai dari Parasite, Japaguri, pemenang penghargaan tahun 2020 dan efek model iklan Jin model Otogi Jin, anggota BTS, kami menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Menurut layanan Bea Cukai Korea, jumlah ekspor ramen dari awal tahun ini hingga Juli berjumlah sekitar $522 juta, meningkat 17,7% dari periode yang sama tahun lalu. Setelah menjadi model Jin Ramen Otogi, Jin menjadi topik hangat di media ekonomi Korea Selatan. Pendapatan Otogi telah meningkat setidaknya 15% meskipun terdapat kesulitan yang dihadapi oleh industri lainnya. Penjualan dan popularitas perusahaan telah meroket di pasar luar negeri, sebagian besar berkat dukungan komersial dari Jin. Pada awal tahun 2023, Otogi berhasil bergabung dengan klub triliun won dan diakui sebagai merek global oleh media ekonomi Korea. Perusahaan ini didirikan tahun 1959, tapi berhasil melampaui jumlah penjualan hanya setelah beberapa bulan berkolaborasi dengan Jin. Penjualan ekspor Jin Ramen mencapai 326,4 miliar won tahun lalu, naik 19,2% dari tahun sebelumnya. Ini setara dengan 10,3% dari total penjualan tahun lalu sebesar 3,1833 triliun won. Luar negeri dan Korea, secara khusus penjualan Otogi di anak perusahaan Amerika Serikat meningkat pesat. Dalam kasus perusahaan Amerika, penjualan tumbuh besar 39% dibandingkan tahun lalu, menjadi 92,2 miliar won pada tahun lalu. Karena Jin, Otogi terpilih menjadi salah satu merek perwakilan Korea. Produser musik legendaris Jepang, Saito Eisuke, mengatakan bahwa rookie Jin adalah salah satu alasan kenapa dia memutuskan untuk memberikan kesempatan pada BTS. Saito Eisuke adalah produser legendaris Jepang yang pernah menjadi direktur sebuah perusahaan musik besar, A-Music. Di antara artis Jepang, dia bekerja sama dengan bintang-bintang seperti Southern All Stars, Mari Hamada, Mariko Takahashi, Yasuko Agawa, dan lain-lain. Dia juga sangat terlibat dalam perluasan musik Korea di Jepang. Setelah bekerja di beberapa perusahaan musik besar memproduksi sejumlah artis yang mengesankan, Saito Eisuke menjadi wakil manajer umum Full Sail Investment Co. pada tahun 2020. Kembali tahun 2014, Saito Eisuke adalah orang yang setuju untuk membantu BTS dalam ekspansi mereka di Jepang. Dalam kredit untuk album Jepang pertama BTS Wake Up, Saito ditunjuk sebagai produser umum. Para pewawancara terus bertanya kepada produser legendaris yang memainkan peran penting dalam ekspansi K-pop di Jepang tentang pengalamannya bekerja dengan BTS. Selain itu, pendapatnya tentang keberhasilan penyebaran gelombang Hallyu. Baru-baru ini, sebuah wawancara tentang pengalamannya bekerja dengan BTS diterbitkan dalam buku terlaris Jepang produser legendaris memimpin dunia. Dalam wawancara itu, ia berbicara tentang kisah bertemu BTS untuk pertama kalinya. Suatu hari di tahun 2014, Bang Si-hyuk menghubunginya dan meminta untuk bertemu dengan BTS saat Saito kebetulan berada di Seoul. Mereka juga membawakan beberapa lagu di hadapannya. Produser memutuskan untuk memberi mereka kesempatan di Jepang dan menandatangani kontrak dengan Big Hit. Dia juga berbagi cerita tentang 10 perusahaan berbeda yang menolak BTS karena mereka bukan grup dari Big Three dan karena tidak menyukai nama mereka, Bulletproof Boys. Tapi pada akhirnya BTS mengadakan konser pertama mereka di Jepang dan itu lebih sukses dari yang mereka harapkan. Seperti yang kita tahu sekarang, mereka telah menjadi grup K-pop paling sukses di pasar Jepang. Saito menyebut Jin ketika berbicara tentang kesan pertamanya tentang BTS itu mendapat banyak perhatian di media sosial dengan banyak orang menyukai dan meretweet kata-katanya tentang rookie Jin. Bang PD memintaku untuk datang melihat BTS, tepatnya ada 7 orang. Apa kesan pertamaku? Aku melihat Jin dan mengira dia punya wajah populer yang cocok untuk drama. Kami menyebutnya visual yang efektif. Kalau kamu punya di grupmu, kamu dapat menjualnya ke Jepang dan ternyata benar.
Wawancara itu menerbitkan dalam buku lari Jepang produser legendaris memimpin dunia dan Tuan Saito adalah salah satunya. Jin memang menjadi pusat perhatian sejak BTS debut. Dia punya banyak situs penggemar di penampilan pertama BTS dan menerima banyak pujian dari masyarakat umum. Bahkan di tahun 2014 lalu, para pengguna di forum Korea sedang mendiskusikan wajah baru yang paling tampan. Pada tahun yang sama dengan BTS membuat debut Jepang mereka, Jin menjadi viral di Korea sebagai Cardboard Guy. Sejak itu, Jin terus-menerus menjadi viral di berbagai negara termasuk Amerika Serikat yang membantunya membangun merek Worldwide Handsome. ARMY 2014 akan mengatakan Jin punya situs penggemar terbanyak untuk anggota grup debut. Di Jepang, Jin adalah salah satu idola paling populer. Banyak orang telah mendengarkan julukan populer dari Jin, Raja Lagu-Lagu Jepang. Vokal live-nya selalu mendapat reaksi positif besar di Jepang dan penduduk setempat bahkan menamainya Raja Vokal langsung pada tahun 2021. Rambut merah muda Seojin dan vokalnya yang luar biasa menjadi viral lagi di kalangan penduduk lokal Jepang setelahnya. Selain dikenal luas karena visualnya yang luar biasa dan terus-menerus memenangkan, menurutmu siapa K-pop paling tampan? Jajak pendapat di forum Korea dan platform survei sosial. Jin sukses di sana sebagai musisi. Musik yang dirilis Jin biasanya masuk dalam top 10 platform streaming terbesar di Jepang, dan dia menjadi satu-satunya solois Korea yang mendapat nomor 1 di iTunes Jepang dalam waktu kurang dari 2 jam. Jin punya beberapa entry di Billboard Hot 100 Jepang juga. Single solo terbarunya The Astronaut terjual lebih dari 104.000 kopi di Jepang dalam satu hari. Jin menduduki puncak chart penjualan Oricon dan merupakan artis asing pertama dalam 11 tahun terakhir yang berhasil melakukannya. Dia juga menerima sertifikasi RIA Jepang dan menjadi solois K-pop dengan puncak tertinggi Billboard Hot 100 Jepang. Jin menjadi solois K-pop dengan chart yang tertinggi di chart akhir tahun Japan Oricon Single Sales pada tahun 2022. Laporan media menulis, Jin menjadi satu-satunya solois Korea dan anggota BTS pertama yang meraih sertifikasi album RIAG tahun 2022, membuktikan popularitasnya yang luar biasa di Jepang. The Astronaut menjadi sensasi di Jepang, mendominasi musik Jepang chart Oricon lain Billboard. Saito Eisuke menyimpulkan bahwa pemikiran pertamanya saat bertemu Jin dan BTS kebetulan bersifat profetik. Dia memberi BTS kesempatan juga karena melihat ambisi dan bakat besar di dalamnya. Yang kedua, perusahaan periklanan Osaka meminta keamanan pribadi di mana penggemar akan memasang iklan LED di Jepang karena popularitas tinggi Jin. Perayaan ulang tahun yang telah lama ditunggu-tunggu akan datang kurang dari seminggu lagi. Artis berusia 30 tahun dan penggemar mempersiapkan perayaan besar seperti biasa. Tahun lalu, Jin menerima ucapan selamat ulang tahun terbesar. Lebih dari 50.000 orang mempersiapkan beberapa proyek untuknya di konser di Los Angeles. Lebih dari 100 proyek berbeda diadakan untuknya di seluruh dunia. Ini termasuk iklan LED di gedung-gedung terbesar di berbagai negara, amal, dan lainnya. Diketahui bahwa Jin sangat dicintai di Jepang. Lagu-lagu selalu menduduki peringkat tertinggi di platform streaming di sana. Single terbaru Jin, The Astronaut, memulai debutnya di nomor 4 di Japan Hot 100, menjadi debut lagu Korea tertinggi yang pernah ada. Dia juga memuncaki chart penjualan Oricon. Dia adalah artis Korea yang sangat sukses di pasar musik kedua di dunia. Misalnya, Jin selalu terpilih sebagai idol Korea paling tampan di forum-forum Jepang. Ada beberapa jejak pendapat peringkat dari idola K-pop paling tampan dan cantik tahun 2022 yang dipilih oleh pria dan wanita Jepang, dan Jin adalah nomor 1 di antara pria. Happy Pony menduduki peringkat nomor 1 oleh penggemar Jepang yang memilih lagu solo paling favorit mereka oleh BTS. Semua lagu solo Seokjin menduduki peringkat teratas. Moon nomor 3, Awake nomor 9, Abyss nomor 11, Tonight nomor 17. Jajak pendapat ini kebanyakan dilakukan oleh para magel dan orang-orang berkomentar bahwa para magel menyukai lagu-lagu Jin. Dia juga satu-satunya artis Korea yang pernah menerima tepuk tangan meriah di Jepang. Ini adalah bentuk tertinggi dari menunjukkan rasa terima kasih di sana. Itu telah terjadi 2 kali padanya. Jin menangis setelah membawakan Awake, memberinya tepuk tangan meriah dan dia tersentuh. Standing ovation mirip dengan konser simfoni klasik. Semua orang berdiri dan berteriak encore sambil bertepuk tangan. Tahun lalu, beberapa bangunan di Jepang menyala merah jambu untuk ulang tahun Jin. Beberapa blogger YouTube juga memfilmkan video dari seluruh jalan yang berkerumun untuk melihat layar LED besar bertuliskan Jin Kun. Banyak orang pergi menonton dan mengambil video iklan ulang tahun Jin di Unica Vision di Jepang. Juga York sebagai musil latar terdengar sangat cantik. Bahkan seorang vlogger non-penggemar yang bepergian ke Jepang terkejut melihat bagaimana Seojin mendapatkan lebih banyak cinta dari penggemar Jepang hanya dengan melihat kerumunan iklan LED-nya saja.
Tahun ini, penggemar Jin bersiap memasang iklan LED besar lagi, tapi perusahaan periklanan Osaka mengejutkan mereka dengan pemberitahuan dari pihak berwenang. Tolong siapkan keamanan pribadi yang dapat mengontrol jumlah orang dalam persiapan kerumunan di Dotonbori pada 4 Desember karena Seokjin sangat populer di Jepang. Kota sedang bersiap untuk melihat kerumunan besar di jalanan karena popularitas ekstrim Jin. Itulah kenapa penting untuk punya keamanan pribadi yang dapat mengendalikan situasi. Agensi mengatakan bahwa situasi seperti itu sangat tidak biasa. Jin memang artis yang dicintai di Jepang.